Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Maulida dalam acara podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, kali ini saya kembali ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Rahmat Ramadhani, spesialis anak. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, selalu baik, selalu sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk itu Sobat Sehat, hari ini kita akan berbincang tentang topik yang menarik seperti biasanya, tentang kesehatan. Kali ini tentang demam berdarah ya dok. Oke, nah langsung aja nih dok, apa itu sebenarnya dok penyakit DBD? Oh baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Sehat, saya Dr. Rahmat Ramadhani, spesialis anak. Terima kasih juga kepada tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul karena sudah diundang ke acara podcast Bincang Santai hari ini. Untuk demam berdarah ini sebetulnya adalah penyakit infeksi, singkatan dari demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ini sendiri sebetulnya adaptasi atau dari bahasa Inggris, yaitu dengue hemorrhagic fever, yang sebetulnya berdasarkan guideline atau kesepakatan terbaru istilahnya sudah ditinggalkan. Yang terbaru kita hanya menggunakan istilah dengue fever saja atau demam dengue saja. Kenapa? Karena klasifikasi itu dinilai lebih bisa menilai kegawatan pada pasien karena sebetulnya tidak semua demam berdarah itu ada manifestasi pendarahan. Justru pada anak lebih jarang terjadi. Jadi istilah demam berdarah dengue sekarang ditinggalkan, hanya demam dengue saja. Penyakit ini penting dan berbahaya karena ada kondisi-kondisi kegawatannya, terutama pada kondisi severe dengue. Pada kondisi severe dengue atau dengue berat itu berisiko sampai menyebabkan kematian pada anak. Sehingga penting untuk kita ketahui bagaimana gejalanya, bagaimana penanganan secara lebih lanjut pada anak terutama. Biasanya disebabkan oleh apa dok penyakit DBD? Penyebab DBD ini adalah virus. Jadi ada virus dengue namanya, ada 4 serotype, ada dengue virus DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Jadi ada 4 serotipe tersebut. Yang di Indonesia katanya paling sering adalah DEN2. Ada 4 serotipe, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, yang DEN2 adalah yang paling sering. Untuk penularan itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang di Indonesia penyebarannya. Gejalanya seperti apa tuh dok yang perlu diwaspadai orang tua? Untuk gejalanya ini sebetulnya mirip dengan gejala penyakit virus yang lain. Jadi gejala pertama tentu adalah demam. Kalau demamnya tipenya seperti virus yang lain, dia demam tinggi mendadak. Kemudian juga tipe demamnya kontinu alias terus-menerus sepanjang hari, tidak ada pola tertentu, tidak ada naik turun tertentu. Turunnya biasanya hanya karena penurun panas tapi kemudian naik lagi. Jadi terus-menerus. Gejala lain yang mungkin terjadi pada dengue pada anak itu katanya lebih sering adalah gejala gastrointestinal. Bisa berupa mual muntah, bisa berupa nyeri perut, kadang disertai diare. Gejala lain itu adalah nyerinya bisa nyeri perut juga, nyeri kepala, nyeri retroorbita atau di belakang mata, nyeri sekitar sendi, itu juga bisa terjadi. Yang terakhir adalah ruam-ruam yang timbul. Jadi gejala khasnya apa nih dok untuk membedakan sama gejala misalnya kayak diare tadi gitu? Gejala khasnya apa untuk DBD ini dok? Gejala khasnya demam tinggi mendadak, tinggi langsung bisa sampai 39 sampai 40 derajat. Dan gejala gastrointestinal yang tadi. Cuman ya tadi itu apakah bisa langsung kita bedakan dengan gejala karena virus lain? Sulit. Makanya bagi ayah bunda sobat sehat yang nanti menemui mungkin anaknya ada gejala demam tinggi mendadak terus menerus, hanya turun dengan obat penurun panas disertai gejala-gejala tambahan lain. Jadi gejala pencernaan seperti mual muntah ataupun nyeri perut, kemudian ada ruam atau nyeri sendi dan lain-lain, tidak mesti muncul semuanya, salah satu dari 3 itu saja. Alangkah lebih baiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit, untuk dilihat secara langsung oleh dokternya, diperiksa secara lebih lanjut. Mungkin nanti bisa dilakukan uji torniket
Gitu. Tes khususnya gitu ya, Dok ya? Uji torniket atau mungkin lab darah jika tersedia laboratorium darah di sana. Jika ditemui leukopeni atau uji torniket positif, itu sudah sugestif ke arah kita tegakkan ke arah probable dengue. Oke. Nah, itu bagaimana cara orang tua tuh, Dok? Kapan sih sebaiknya membawa anak ke pertolongan medis darurat? Misalnya demamnya 2 hari atau 3 hari atau segera? Segera lebih baik. Lebih baik. Jadi memang manifestasi severe dengue atau kegawat daruratan pada dengue itu terjadinya di rentang di hari ke-3 sampai hari ke-7. Itu yang paling mungkin terjadi kondisi kegawat daruratan pada dengue. Sehingga sebelum hari ke-3, ketika itu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, itu lebih baik. Kenapa? Karena kita sempat edukasi nih kepada ayah, bunda ataupun sobat sehat untuk orang tuanya, karena tata laksana terutama pada dengue ini adalah cairan. Sehingga ketika sebelum hari ke-3, di mana risiko munculnya kegawat daruratan tersebut, kita bisa berikan cairan yang cukup. Kita bisa perhitungkan berapa jumlah cairan yang bisa diberikan kepada anak, ibu, sobat sehat atau ya bunda dari sobat sehat. Cairannya bisa kita perhitungkan. Kemudian juga edukasi kemungkinan tanda-tanda kegawatan itu bisa dilakukan. Jadi ketika ada tanda kegawatan itu bisa ditata laksana lebih lanjut pada pasien gitu. Memang sering kali ya, Dok ya, DBD pada anak ini kenapa sering angka mortalitasnya tinggi gitu loh, Dok? Sebenarnya kenapa, betul, Dok? Ini mungkin karena faktor imun pada anak ya berbeda dengan orang dewasa. Dan memang yang pertama angka kejadian pada anak lebih tinggi. Memang lebih tinggi. Memang lebih tinggi, terutama di bawah 15 tahun itu lebih tinggi. Disertai juga kejadian severe dengue atau dengue dengan kondisi berat itu lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Sehingga memang perlu lebih hati-hati penanganan pada anak. Dan memang harus ya, Dok, dirawat inap, Dok? Gini. Sebetulnya secara kita punya PNPK, jadi sekarang ada namanya Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan. Salah satunya dengue itu sudah punya standar pedoman di Indonesia. Di standar Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan tersebut, dengue itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tanpa tanda bahaya, yang kedua itu dengan tanda bahaya, dan yang ketiga itu severe dengue. Gitu. Apa yang membedakan? Yang tadi yang pertama jelas tanpa tanda bahaya apapun. Tanda bahayanya itu adalah yang pertama nyeri perut hebat sampai mengganggu aktivitas. Itu sudah termasuk tanda bahaya. Yang kedua mual muntah yang sering gitu, prominent. Itu jika mual muntahnya lebih dari 3 kali dalam 12 jam. Itu sudah tanda bahaya. Dan tidak bisa mentolerir cairan interoral, jadi diberi minum muntah gitu. Itu termasuk tanda bahaya. Kemudian adanya tanda perembesan plasma. Jadi pada pasien yang demam berdarah ini salah satu tanda bahayanya dia cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu merembes keluar. Biasanya ditandai dengan edem. Gimana tuh? Atau bengkak. Jadi ada bengkak di kelopak mata. Kemudian ada tampak abdomennya tambah membesar, itu asites. Jadi di perut. Jadi perutnya tampak membesar. Dan yang ketiga itu biasanya di paru-paru. Jadi anaknya menjadi sesak napas, gitu. Atau napasnya tambah cepat, gitu. Nah itu tanda-tanda perembesan dari plasma dari pembuluh darah. Bengkak di kelopak mata, kemudian pembesaran perut, sama napas menjadi lebih cepat, gitu. Atau ada perdarahan mukosa. Gimana tuh, Dok? Entah dia mimisan atau gusi berdarah, ada muntah darah, ataupun berak berwarna hitam. Itu tanda-tanda bahaya. Yang terakhir itu gelisah. Jadi anaknya tampak gelisah, nah itu sudah tanda bahaya. Itu jadi kalau ketemu tanda-tanda itu maka termasuk ke demam dengue dengan tanda bahaya. Yang terakhir yang severe dengue tadi itu lebih lanjut lagi. Misalkan dia ternyata perembesan plasma yang tadi ternyata berat sampai menimbulkan sesak napas berat, nah itu termasuk severe dengue. Atau pendarahan tadi, entah dia muntah darah ataupun berak hitam itu dengan jumlah yang besar sampai menyebabkan kondisi yang lebih serius, yaitu shock. Shock itu artinya jumlah darah di pembuluh darahnya sudah sangat sedikit sehingga menimbulkan gangguan hantaran oksigen.
Jadi anaknya tambah sesak berat, tambah tidak sadar seperti itu sudah termasuk ke severe dengue. Gitu. Nah, kembali ke tata laksana, agak panjang gitu. Tata laksananya apakah wajib rawat inap? Yang sebetulnya di pedoman itu yang wajib rawat inap hanya dengue dengan warning sign, tanda bahaya itu dengan tanda bahaya atau severe dengue. Itu dua kondisi yang wajib dirawat inap. Untuk demam dengue tanpa warning sign sebetulnya tidak wajib rawat inap. Cuman ada catatan penting yang harus dilakukan di rumah. Yang pertama kita KIE orang tua untuk observasi tanda-tanda bahaya tadi. Jika ada tanda bahaya itu segera dibawa ke rumah sakit. Harus selalu dipantau ya, harus dipantau oleh orang tua. Juga rawat jalan. Betul. Yang kedua ada target jumlah minum. Jadi harus di KIE, ini jumlah minumnya segini yang wajib diberikan oleh orang tua selama di rumah. Yang ketiga yang agak sulit. Pasiennya harus tetap kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat tiap hari. Untuk memantau kondisi klinis dan laboratoris. Jadi itu yang agak sulit, yang kadang-kadang memberatkan orang tua untuk bolak-balik ke rumah sakit, untuk memantau, untuk konsultasi dengan dokter, dan untuk cek lab. Jadi walaupun dia dirawat jalan kan, tetap cek lab per hari. Mungkin itu yang menjadi alasan harus pada lebih akhirnya, baik ya. Pada akhirnya untuk compliance pasien, maksudnya kepatuhan pasien dan kenyamanan pasien, akhirnya sebagian besar pasien yang kita curigai dengue akhirnya dirawat inap. Oke. Sebenarnya seberapa penting dok diagnosis dini dalam penanganan DBD itu tadi? Oh iya, sangat penting karena tadi kegawatan pada demam berdarah mungkin terjadinya adalah di 3-7 hari. Di pedoman terbaru 3-7 hari. Sehingga ketika dia diagnosis dini, kita bisa tata laksana segera karena kan tata laksana utamanya cairan. Sehingga cairan bisa segera kita perhitungkan berapa jumlah cairan yang kita berikan, baik itu intravena ataupun minum. Dan tanda bahayanya bisa kita pantau. Sehingga ketika terjadi kegawatan yang berbahaya kan dengue ini kadang perburukannya cepat sekali. Saat ini bisa baik, tiba-tiba nanti terjadi perburukan. Dan ketika itu terjadi, ketika kita sudah diagnosis lebih dini, itu bisa segera ditata laksana. Yang berbahaya adalah ketika ternyata terlambat dibawa ke rumah sakit, misalkan dengunya menjadi severe dengue di rumah, datang dengan kondisi sudah jelek, sudah kondisi shock misalkan. Nah, pada kondisi shock itu tubuh pasien itu sudah tidak mampu lagi mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh secara optimal, sehingga banyak organ-organ yang tidak terdistribusi oksigen secara optimal. Pada kondisi tersebut, risiko untuk terjadinya kecacatan ataupun kematian besar. Gitu. Kadang-kadang ketika dibawa kondisi shock juga akses vena lebih sulit. Padahal dia harus segera mendapatkan cairan, harus segera diberikan cairan yang cukup untuk sirkulasinya mampu memompa darah dengan baik, mampu mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh secara baik. Gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan nggak dok dalam pengobatan dan penanganan DBD ini antara pasien anak dan pasien dewasa? Oh, sebetulnya secara prinsip sama. Secara prinsip sama bahwa intinya adalah cairan dan pemantauan. Sebetulnya dua itu yang optimal. Yang harus secara optimal dilakukan. Pemberian cairan dan pemantauan. Hanya saja mungkin pada anak karena kejadian severe dengue-nya lebih tinggi, pemantauannya mungkin harus lebih hati-hati. Dan juga perhitungan cairan yang lebih hati-hati karena pada dewasa mungkin perhitungan cairannya lebih mudah. Gitu. Atau kita mengedukasi dewasa tentu lebih mudah, minum. Bisa kita pastikan misalkan kita targetnya segini nih, kita mau jumlah minumnya segini. Yang infus sebanyak ini, yang minum sebanyak ini. Nah, pada anak kan kadang-kadang lebih sulit. Untuk dibujuk minum misalkan itu mungkin lebih sulit untuk menarget, sehingga perhitungan cairan harian dan pemantauan itu harus lebih hati-hati lagi. Nah ini dok, bagi pasien yang sudah menderita DBD ini dok, mungkin nggak sih terserang lagi dok? Mungkin gitu. Seperti yang kita sampaikan di awal, tadi penyebab virus dengue itu ada 4 ya. Ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Ketika seorang anak itu terinfeksi virus dengue, misalkan kita anggap DEN 2, maka di tubuhnya akan terbentuk antibodi atau kekebalan untuk melawan virus DEN 2 tersebut. DEN 2 aja berarti? DEN 2 saja.
Den 2 saja yang terbentuk antibodinya. Sehingga ketika nanti suatu saat masuk Den 2 lagi, sudah siap antibodinya untuk melawan. Sehingga kecenderungan untuk terjadi infeksi ulang untuk Den 2 itu lebih kecil, walaupun masih mungkin. Cuman yang untuk Den 1, Den 3, Den 4-nya masih mungkin untuk terinfeksi. Berarti bisa terinfeksi kembali. Bisa terinfeksi kembali. Malah berdasarkan penelitian, ketika terjadi infeksi oleh serotipe virus yang lain, itu cenderung lebih berat. Jadi misalkan seorang anak pernah terinfeksi Den 2, ketika yang berikutnya yang masuk adalah Den 1, Den 3, atau Den 4, itu cenderung lebih berat. Kenapa? Karena ada namanya antibody dependence enhancement. Jadi karena antibody yang terbentuk oleh Den 2 itu justru memfasilitasi virus serotipe yang lain untuk lebih mudah masuk ke sel inangnya atau hostnya, sehingga kecenderungannya lebih berat untuk serangan yang kedua jika disebabkan oleh virus yang serotipe yang lain. Oke, Dok. Nah, lalu untuk pencegahannya nih, Dok. Bagaimana pencegahannya terutama untuk daerah-daerah yang rentan, Dok? Untuk pedoman pencegahan pada dengue saat ini intinya ada 2 saja. Yang pertama adalah pengendalian vektor. Vektor itu adalah penularnya, yaitu nyamuk tadi, Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Yang kedua adalah memperbaiki imunitas imunitas host atau imun atau si pasiennya. Jadi si anaknya imunnya diperbaiki. Nah, untuk pengendalian vektornya tentu yang sudah seperti kita kenal adalah dengan 3M+. M yang pertama adalah menguras tempat penampungan air dan menyikat. Itu yang penting. Kadang-kadang hanya dikuras saja. Tidak disikat karena telur-telur dari nyamuk ini ataupun larvanya itu kadang menempel di dinding dari bak penampungan air. Sehingga disikat itu akan lebih memastikan hilangnya atau habisnya telur ataupun larvanya. Yang kedua adalah menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, kalau yang dulu mengubur barang bekas, kalau yang sekarang kita adalah mendaur ulang barang bekas. Jadi barang bekas yang mungkin menampung air itu didaur ulang. Yang plusnya adalah mencegah gigitan nyamuk dengan berbagai cara. Salah satunya penggunaan bubuk abate untuk pengendalian larva nyamuk, kemudian misalkan memelihara ikan di tempat kolam penampungan air misalkan yang besar untuk memastikan tidak ada jentik. Pemantauan jentik. Jadi dipantau jentiknya, jangan sampai ada jentik. Kalau ada jentik segera diatasi. Kemudian penggunaan lotion anti nyamuk. Penggunaan kelambu jika mau menggunakan kelambu. Kemudian apa lagi ya? Pakaian-pakaian yang sering digantung mungkin itu lebih baik diletakkan di wadah tertutup. Karena nyamuk itu perilakunya setelah dia menghisap darah dan kenyang, dia akan istirahat di tempat-tempat yang gelap, gitu. Jadi sebisa mungkin area-area, misalkan kayak ada pakaian kotor yang digantung itu tidak ada, supaya tidak ada daerah-daerah tempat nyamuk bisa beristirahat. Itu 3M+ untuk pengendalian vektor. Untuk meningkatkan imunitas tubuh si pasiennya itu bisa dengan imunisasi. Ada. Saat ini ada 2 vaksin. Ada CYD, ada TAK-003. Untuk CYD itu hanya diberikan pada pasien yang sudah terkonfirmasi atau pernah terinfeksi virus dengue. Jadi pasiennya harus sudah pernah sakit dulu. Sudah pernah sakit dengue dulu yang dibuktikan dengan pemeriksaan NS1 untuk dengue yang terdeteksi di bawah 5 hari. Atau IgM-IgG untuk dengue yang terdeteksi di atas demam hari kelima. Ketika dia sudah pernah terinfeksi dengue, kemudian sudah sehat, saat itu bisa diberikan vaksin yang CYD. Tapi itu hanya diberikan berdasarkan data pada anak di atas 9 tahun. Pemberiannya sebanyak 3 kali dengan interval 6 bulan. Untuk membangun kekebalan terhadap virus dengue. Dan tadi untuk mencegah serangan yang lebih berat, karena kan dengue betul. Karena dengue saat serangan kedua dia belum punya kekebalan terhadap strain yang serotipe itu. Nah, saat itulah ketika kita berikan imunisasi, kekebalan terhadap keseluruh strain dari serotipe dari dengue-nya itu sudah timbul, sehingga mencegah
serangan dengue yang kedua lebih berat. Oke. Sedangkan ada ini vaksin yang kedua, itu TAK003, itu yang lebih baru, itu bahkan bisa diberikan sebelum serangan. Jadi walaupun pasiennya belum pernah terinfeksi dengue, itu sudah bisa diberikan. Pemberiannya itu pada anak di atas 6 tahun, diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 3 bulan. Di mana tuh bisa mendapatkannya? Itu mungkin bisa tanyakan ke dokter-dokter spesialis anak yang menyediakannya. Kalau di rumah sakit belum ada. Berarti puskesmas? Puskesmas tidak ada, karena itu imunisasi pilihan. Di luar imunisasi dasar dan di luar imunisasi tambahan. Itu imunisasi pilihan istilahnya. Mungkin bisa ke dokter spesialis anak yang menyediakan. Oke. Berarti sudah ada vaksinnya juga dok ya? Sudah ada. Nah lalu dok, kalau nih dokter di Poli, sebenarnya ngaruh nggak dok perubahan musim dari misalnya kemarau ke musim penghujan? Ngaruh nggak itu peningkatan kasusnya DBD ini? Bertambah? Ya, berpengaruh karena saat perubahan suhu tersebut, yang pertama misalkan saat air hujan tentu banyak tempat-tempat penampungan air ataupun sampah yang menampung air hujan. Yang misalkan ternyata di wilayah tersebut tidak rutin dilakukan kerja bakti atau pembersihan dari sampah-sampah tersebut, ataupun daerah-daerah yang mungkin menampung air tidak rutin dibersihkan, sehingga populasi nyamuk Aedesnya mungkin meningkat. Pada perubahan suhu juga kadang-kadang agresivitas dari nyamuk tadi, terutama pada suhu tinggi, itu cenderung meningkat, sehingga kecenderungan untuk menggigit lebih tinggi. Jadi memang ada pengaruh. Memang meningkat ya dok berarti kasusnya. Oke nih dok, nah untuk pemulihannya nih dok, pada selama proses pemulihan DBD apakah ada nih dok metode atau perawatan khusus yang direkomendasikan? Tidak ada sebetulnya. Yang penting adalah istirahat cukup, tirah baring, dan perbanyak konsumsi cairan. Konsumsi cairan. Cairannya bebas sebetulnya, boleh air putih. Yang direkomendasikan boleh cairan air putih atau jus buah. Karena jambu biji gimana dok? Jambu biji tidak, itu mitos ya, maksudnya yang dari pedoman terbaru tidak wajib jambu biji, tapi jus buah. Apapun ya dok? Apapun, yang penting mengandung cairan dan elektrolit yang cukup untuk diberikan pada pasiennya untuk mengganti cairan yang hilang di dalam pembuluh darahnya tadi. Jadi tidak mesti jambu biji, boleh air putih, boleh jus buah apapun. Itu yang direkomendasikan. Selebihnya istirahat cukup, sama pemantauan tanda bahaya. Oke. Nah terakhir nih dok, pesan dokter untuk orang tua di rumah mengenai DBD. Oke. Untuk orang tua di rumah, sobat sehat, yang penting sekarang waspada, karena saat ini kejadian DBD cukup tinggi di rumah sakit, cukup banyak kasusnya. Jadi pastikan di masyarakat ataupun di rumah itu 3M+ dikerjakan. Baik di rumah nanti pastikan 3M+-nya menguras, menyikat bak penampungan air, menutup, kemudian juga mendaur ulang barang bekas. Plusnya tadi gunakan lotion anti nyamuk, kelambu kalau mau menggunakan, bubuk abate ditebar di tempat penampungan airnya, hindari area-area gelap, hindari menggantung pakaian di kamar supaya jangan ada tempat nyamuk beristirahat. Selain itu juga di masyarakat mungkin digiatkan untuk kegiatan pemberantasan nyamuknya ataupun larva ataupun jentiknya. Motivasi mungkin warga untuk kerja bakti untuk melakukan pembersihan area-area di sekitar rumah yang mungkin menampung air ya. Kemudian juga jika ketemu anak yang mempunyai gejala yang tadi sudah disebutkan, demam tinggi mendadak terus menerus, hanya turun ketika diberikan obat kemudian naik lagi, ada gejala mual dan muntah, sakit perut, kemudian diare atau mungkin nyeri, baik itu nyeri perut, nyeri kepala, nyeri retroorbita atau di sekitar di belakang mata, nyeri sendi, disertai dengan ruam, itu ada baiknya segera dibawa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas ataupun rumah sakit. Dan jika ternyata ada kasus DBD di sekitar lingkungan, ada baiknya segera dikomunikasikan dengan puskesmas terdekat. Siapa tahu bisa dilakukan fogging.
Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah Sobat Sehat, sekian dulu bincang santai kita hari ini bersama Dr. Rahmat Ramadhani, spesialis anak. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan Sobat Sehat semuanya. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Maulidah Hartati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.